Jaka wudu tuh ingat banyu itu dari nur Rasulullah. Tangan, muha, telinga, hidung, batis berkat diciptakan Allah, berkat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat waktu wudu itu mutabaah dengan Rasulullah. Seakan-akan melihat wujud Rasulullah ketika kita sedang berwudu. Siapa yang menggerakkan? Allah. Allah kalau menggerakkan. Nang bagawi Muhammad, nang ampun gawian Allah. Maka seakan-akan Allah mau duit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada kita ada nang rasa wudu. Nyenang bila rasa aku nang kau wudu ya. Ini lambat paham. Sombong. Jaka si hamba la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Disitulah jadi tata cara berwudu di fikih itu diatur menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya'i Ulumuddin, supaya sempurna mutaba'ah kita zahir batin. Zahirnya cara wudu Rasulullah kayak ini, batinnya memandang ma'itihi ini gawian Allah di wujud nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia. Nikmat terbesar Allah adalah Islam dan iman dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kita dikumpulkan dalam sebuah majelis ilmu dengan niat sahaja aku menuntut ilmu agama karena melaksanakan syura Allah. Salawat dan salam senantiasa terkhusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga ahli bait, zuriat-zuriatnya Nabi Muhammad SAW, dan seluruh orang yang mengikut dan meneruskan perjuangan Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif al-habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Peniman sudah syahadat lagi. Syahadat lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengetahui akan hal ehwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, yakni dengan pendek perkataan. Jadi ini kalau itu kan berarti kena khitab. Khitab itu perintah. Perintah itu wajib. Kalau dibuat sudah mukhallaf, berarti itu ada khitabnya. Di kafan khitab itu kan arti khitab sesuruhan dan wajib digawi. Kapan? Sejak akil balik. Bila ada tahu, sahabat kita. Yang sampai ini pun ada tahu. Nah, banyak banget dosa kita. Tampun aja kita. Andainya dah. Yang dijelaskan di bawah ini kena seandainya kita ada tahu. Padahal sejak akhir balik kewajiban kita sudah mengetahui. Bila kita pada tahu berarti ada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu disuruh mengetahui akan hal ehwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam kitab karangan Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ini nang wajib secara ringkas yang disebut ikhtisar, yaitu pendek benar, handap benar. Nang dikitab atas mukallaf ialah bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanakan di negeri Makkatul Musyarrafah yang mulia. Bisa tahu dulu keyakinan kita, yakin
makin wujud-wujud bahwasanya Nabi Muhammad lahirnya di kota Makkatul Musyarrafah. Makkah Syarafah itu mulia. Itu adalah satu. Dan beberapa petunjuk daripada Allah Ta'ala akan kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu diperanakannya oleh ibunya, dan terlalu elok putih rupanya Rasulullah, dan terlalu baik peramainya dan tingkah lakunya, dan terlalu baik atau terlalu banyak ibadahnya, maka di masa lewat umurnya 40 tahun maka dikaruniakan oleh Allah Ta'ala akan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dalam keyakinan kita liwar bungasnya, liwar bungasnya, karena ada celak. Kan sampai disebutkan wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kayak sidin kehendaki, seakan-akan, namun memang dikehendaki Allah. Warna kulit sidin waktu di dunia itu putih kemerah-merahan. Nanti waktu di akhirat putih kekuning-kuningan. Dan badan Rasulullah harum terus menerus. Paluh Rasulullah lebih harum dari minyak wangi apapun. Dan badannya Nabi Muhammad kada pernah dihinggapi lalat atau nyamuk dan sebagainya. Hidungnya Nabi Muhammad seperti alim. Bibirnya Rasulullah seperti huruf mim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bila berjalan lawan orang nang tinggi, seakan-akan kayak serasi. Namun ketika sidin batatai lawan orang yang rendah, nang rendah itu pun kayak bertinggi, jadi tetap serasi. Ini keistimewaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bila maitihi nang bungas, mudah ingat lawan Rasulullah. Bila maitihi nang bungas, nang cantik, nang elok, ingat lawan Nabiuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di hati kita, di pikiran kita ingat bahwasanya kita berisi Nabi, kulit sidin putih kemerah-merahan, dan liwar bungasnya, pun dibanding-bandingkan, kenapa dibanding-bandingkan? Hampir tidak ada bandingannya. Sebungas apapun wanita,
secantik apapun wanita, setampan apapun lelakian, kadada paparakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bila takurihing, bila senyum, duka cita kita diangkat Tuhan, kesedihan kita tuh dihilangkan Tuhan. Ini senyum bujur-bujur membawa kebahagiaan dunia dan akhirah. Ya, ada juga senyum yang membawa duka, ada juga. Di hati itu tanamkan. Kita berisi Rasulullah, ciptaan Tuhan, dari 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 yang wajib dihafal, 5 ulul azminya, dan pemimpin terbaik Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Itu ampun kita rasakan. Lalu di hati timbul rasa hendak melihat kayak apa mungasnya Rasulullah. Sampai Nabi Adam juga meminta kalau dengan Allah, ayo bang ya Rob yang maha kuasa, lihat akan bang, bayangakan bang, kayak apa keelokan makhluk yang sangat pian cintai dan pian sayang itu. Sehingga Nabi Adam pun disuruh oleh Allah menataikan 2 ibu jari, maka di kuku tangan daripada Nabiullah Adam alaihissalam seakan bagaikan kayak kelasi akan wujud keindahan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka dengan melihat keindahan wujud Rasulullah, ibu jari itu pun kukunya dicium oleh Nabi Adam alaihissalam. Sidin sangat amat mencintai Rasulullah. Tidak sekadar dicium, dikecup, dan dimasukkan ke mulut oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan ini termasuk menjadi sunnatullah. Apabila azan, kita umatnya Rasulullah diberi pahala. Dan termasuk adalah mata karena akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bukan sekadar menurut guru, bukan sekadar kita hendak mata tarang terus kadang. Harapan ketika membaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah, mata kita ini nantinya sepaling tidaknya di yaumil kiamat bisa menatap wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan. Jangan sampai kita hanya urusan dunia. Urusan dunia mudah sampai mati kum mataku tarang aja. Biar tarang sampai mati itu memang karena melihat wajah indah Rasulullah. Apa juga gunanya mata kita ini? Cuma sekadar hanya untuk melihat dunia ini. Lah, anum lihat itu. Ketika marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Berniat ketika coba bukan minta tarang, sekadar tarang di dunia itu terlalu murah gitu. Ujar guru ulun terlalu murah gitu. Permintaan kita tuh terlalu biasa. Berarti pikiran kita cuma hanya mikirkan dunia. Lagi sampai ke mati tarang mata. Tapi sejujurnya kenapa jadi demikian? Agar harapan kita dengan berkat
menggawi seperti apa yang digawi oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan menjadi sunnatullah sebagai kita orang Islam. Ketika azan maka dianjurkan untuk membaca marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah, agar mata ini nanti bisa melihat, bisa menatap, bisa memandang dan bisa memperhatikan keindahan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liwar bungasnya Rasulullah itu, liwar bungasnya, berniat-niat di hati agar Allah memberi anugerah lewat mimpi. Barang rugi menggadang mimpi Rasulullah hidupnya rugi. Berapa umur sudah? Umur kita berapa? Koreksi diri masing-masing. Umur 40 tahun lebih, sekali-kali kita suami mimpi dengan Rasulullah. Berarti kita ada dosa dengan guru tuh. Penghalang terbesar untuk bisa mimpi dengan Sayyidina wa Habibuna Muhammad, ada kesalahan dengan guru. Karena guru itu ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh di kamar itu diandak gambar guru, Pak. Karena kita ini mengkada jadi wali, cinta barang lawan wali Tuhan, sayang banget orang soleh itu barang. Diri sudah kada jadi wali, mencintai wali Allah Ta'ala barang di hati ini, mencintai peguruan barang bujur-bujur cinta. Jangan cinta tuh umpat-umpatan, bujur-bujur. Banyak salawat dan kita bisa termimpi dengan Sayyidina Rasulullah. Bujurnya semua salawat bisa, asal ada kesungguhan di hati, sungguh-sungguh. Rasulullah bersabda, manjada wajada. Siapa nang bersungguh-sungguh kakanakan kan, babinian kan nang sungguh-sungguh pasti mendapatinya. Pasti basyir muhibban walau biru'ya. Basyir muhibban, beri kabar gembira bagi para pencinta Rasulullah itu walau biru'ya, walau cuma dalam mimpi melihat wujud indahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kadang dia bilang? Karena sidin liwar sayangnya lawan kita, sidin liwar perhatian lawan kita. Mama kita tuh perhatian benar, Rasulullah lebih daripada itu. Ini nang masih bisi mama tuh, nang mahatiakan benar anaknya kapanasan, mun sekolah anaknya takutan kelaparan, mun di sekolahan takutan anaknya dianu orang macam. Seharusnya hati lebih paham dan mengerti. Rasulullah lebih perhatian daripada itu. Rasulullah lebih perhatian dari seorang ibu yang sangat amat memperhatikan seorang anaknya. Seorang mama yang susah payah melahirkan, membesarkan, merawat, menjaga, mendidik, membina kita. Rasulullah sayangnya lebih daripada itu. Ini rasa akan bujur-bujur.
Bila ini kada dirasakan, kada akan tumbuh subur cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Cinta dan rindu itu cuma akan dimuntung, tapi tidak akan mesra di sanuk barih kita, tidak akan mengalir di urat nadi kita, kada akan mengalir di darah kita, kada akan mengalir di napas kita. Padahal cinta dan rindu itu harus mengalir di setiap tarikan napas kita. Ada cinta dan rindu menanti berjumpa dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana misi mama kau membayangkan ya. Ini sayang, perhatian, dijaga, didoakan, dirawat. Bahkan disebut dalam kitab, kasih sayang seorang ibu dikala ia sedang menyusukan seorang anaknya adalah kasih sayang yang luar biasa. Namun Rasulullah menyayangi kita jauh lebih dalam, jauh lebih perhatian daripada yang demikian itu. Lalu nang berucap cinta, nang berucap ada beisi rindu dengan Rasulullah, lalu ada perhatian. Bila hendak bermaksiat, lalu kaganangan kasihan Rasulullah. Bila hendak berbuat nang kada baik, lalu ingat dengan Sayyidina Rasulullah, lalu kada jadi. Kitanya tu hendak berlaku nang kada pas, kada bagus, namun ketahuan mama disangiti sidin, dimarahi sidin, dimamai sidin. Nah kayak itu juga hati kita. Rasulullah kasihan, kasihan gara-gara aku, kena sidin menangis, kena sidin bersedih. Kenapa? Karena sidin liwar sayangnya. Anu timpakan ke diri kita aja supaya hati itu mau mesra. Timpakan ke diri kita aja. Jangan timpakan ke diri orang lain, lambat kita paham. Timpakan ke diri kita aja. Rasakan kita ini dikasih sayangi Rasulullah, dicintai, diperhatikan, dilayani, dan kita pun tanpa sidin kada kawa apa-apa. Tanpa Rasulullah tu kada kawa mengangkat takbir, kada kawa ruku', kada kawa sujud, kada kawa i'tidal, kada kawa tahiyyatul awal wa tahiyyatul akhir, kada kawa. Bahkan kita pun kada akan mampu memuji Allah, kada akan mampu menyanjung Allah. Kenapa? Karena berkat Rasulullah lah. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Jikalau tidak karena guru, mana mungkin kita bisa ma'rifah, pinandu, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laulal murabbi ma'arabtu. Tidak mungkin kenal aku. Arabtu rabbi, akan Tuhanku. Dan kadang nang menjadi syekh murabbi nang bujur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Guru itu zahirnya, hakikat dalamnya tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya dia guru, batinnya tetap Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amun kita masih menimpakan ke orang lain, lambat mesranya ke diri kita aja dulu, ke diri kita. Asalkan kita disayangi sidin, dikasih sidin, diperhatikan sidin, dilihat sidin, dan berkat sidin kita hidup, berkat sidin kita kau bergerak, berkat sidin kita kau makan, berkat sidin kita kau minum, berkat sidin kita punya hati, berkat sidin kita punya otak,
Berkat sidin kita kau mendengar, kau melihat, kau berjalan, dan seterusnya. Dan sesuatu apapun yang ada di sekitar kita, baik rumah tempat tinggal kita, baik kasurnya semua, baik orang yang melayani kita, baik istri atau anak kita dan seterusnya, semuanya berkat Rasulullah. Namun kenapa hati kita ini bisa lupa? Padahal nampak benar, jelas benar. Ulun nang kawa duduk di hadapan pian dan melihat garisan-garisan huruf Arab yang dibaca dalam kitab ini berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah tuh. Dasar Rasulullah kasih sayang lawan buat pian berata. Karena ana madiatul alim, kata Rasulullah, aku gudang ilmu. Berarti ilmu yang disampaikan ilmunya Rasulullah. Dan nang memberi faham Allah, nang memberi izin Allah. Kemudian siapapun yang menyampaikan, asal itu bujur dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya tetap Rasulullah. Dasar Rasulullah nang kawa menyayangi pian. Dasar Rasulullah berkat sidin nang kawa memberi paham. Bukan kecerdasan otak kita, bukan kehebatan penangkapan kita, bukan kita lebih baik dari kawan, dan bukan kita merasa lebih paham dan mengerti dari siapapun. Kada. Semua berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasakan. Lalu kada mau sombong hati kita. Lalu hati itu ingat terus. Magawi apapun ingat terus. Jaka wudu tuh ingat. Ingat. Banyu itu dari nur Rasulullah. Tangan, muha, telinga, hidung, batis, berkat diciptakan Allah, berkat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat waktu wudu itu mutabaah dengan Rasulullah. Seakan-akan melihat wujud Rasulullah ketika kita sedang berwudu. Siapa yang menggerakkan? Allah. Allah kalau nak menggerakkan. Nang bagawi Muhammad, nang ampun gawian Allah. Maka seakan-akan Allah mau duit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada kita ada nang rasa wudu. Nyenang bila rasa aku nang kau wudu ya. Nyenang lambat paham. Sombong. Jaka si hamba la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Disitulah jadi tata cara berwudu di fikih itu diatur menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya'i Ulumuddin, supaya sempurna mutaba'ah kita zahir batin. Zahirnya cara wudu Rasulullah kayak ini, batinnya memandang ma'itihi, ini gawian Allah di wujud nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari wujud kita ada. Jangan sampai ada timbul di wujud kita. Ini makanya batuntung wudu itu jangan kada berdoa. Tuh harap benar doanya. Apa aja kalau doa wudu apa lah? Hah? Ini menggandeng lengan semua. Apa lela? Oh nyafal. Menang tua kada hafal pada belajar. Ada ingat lu ngarannya. Ada awak kada boleh mengandalkan abah. Harus hebat daripada abah. Itulah, inilah punya anaknya abah jadi guru. Anaknya harus jadi kepala gurunya. Jangan sama, harus lebih. Inilah dan alim susuki. Amin. Apa doa
Doa wudhu itu apa? Hah? Mulanya apa? Hah? Doa wudhu Isnai Nggih. 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 Habis lagi. Ada kasamuan lagi. Bagus. Itu ada gampang. Namun karena kita dididik belajar akhlakul karimah oleh Yallahirham rahmatul abar Syekh Al-Hajj Ardiansah bin Mukhtar bin Khalid, salah seorang guru yang memimpin ulut. Mun kita di Batam dirabah di rumah bagus wudhunya. Mun kita di Batam doa wudhunya bagus naik ke rumah berdoanya. Kenapa luar biasa doa wudhu berdiri punya. Dan kadang ada satu doa yang dianjurkan untuk mata kita menatap langitnya Allah kecuali doa wudhu. Pokoknya gampang. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Min ibadikas salihin ay min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya gampang hebatnya doa itu. Kena sungguh-sungguh berdoa setelah wudhu ini. Nah kelawai naik apa? Karena bujuran tetap naik bujuran. Karena guru Bangil itu ahli sir, ahli rahasia. Coba bujur sungguh-sungguh. Angkat bujur tangan, pandang langit bujur sunat hukumnya. Ketika berwudu sunat hukumnya, mata kita mencagat ke langit. Jangan menceleng. Menceleng kan apa juga? Nah hal itu kadang dicelengi. Bujuran. Min ibadikas salihin itu adalah pangkat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut salafun salih, para pendahulu kita itu para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, ada gampangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada gampangan. Minta jadikan oleh kepada Allah, minta berasihi kepada Allah dan minta sucikan kepada Allah. Bilanya berasih sudah, bilanya suci sudah, jadilah inya. Allah waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan akan ulun ya Allah kan hamba pian yaitu salihin. Salihin itu wali min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sungguh-sungguh wujuran. Apabila dosa kita sudah diampuni Tuhan, taubat kita diterima Tuhan, dosa sudah diampuni Allah. Jadi demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan wudu doanya emang cancap. Lu nancap menyelek. Wajarnya guru tuh karena sayang. Wajarnya Allah. Karena sayang berarti memperhatikan tuh. Menyita salah disampaikan gitu nah. Ini ulun kan yang lebih hebat daripada pian. Kada. Kenapa supaya dibujurkan? Supaya mutaba'ah tadi bujur. Supaya semuaan ini bujur-bujur di jalan di lurungnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan supaya bujur. Alhamdulillah.
oke nang apa ngarannya lah kurang bayangkan barang mulai wudhu dan bayangkan wujud Rasulullah SAW. Bayangkan jadi belajar bujur-bujur cara wudhu dengan bujur, cara wudhu atau belajar bujur-bujur ya kan ini mudahan kena ada kesempatan suatu saat hanya biar kena ada ini langsung diijazahkan kita ini selain mau di kami ini nang supaya mutaba'ah kita tuh bujur dengan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bujur lalu mau rasa menyakada bujur itu semua sahadahnya bujur tapi syariatnya kan disempurnakan dulu. Sempurnakan syariat kita insyaallah mutaba'ah kita akan bujur. Ini jangan kata berdoa lah. Dilatih mulai lagi halus. Ini jangan halus nang Tuhannya mana? Apakah dibaca? Belum jalan, muka tuntung. Bilang apa doanya tuh? Gimana? Kayak Hawa? Ini wujudan. Kayak Hawa itu nanya. Sampai berdoa tuh menjaga pina Hawa jangan terlalu panjang. Gimana pina panjang mana? Coba pina Hawa juga. Ayo tuh baik nang handak-handak dia coba nahap. Nang Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ustadina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad walhamdulillahil alamin fadil. Ini banyak panjang mau pindah Hawa berdoa tuh. Hawa, tahu ya Hawa yang lebih lah. Ini oleh potongan kita paksa berdoa tuh. Baik nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosa ku jagat ngaranna. Buat dunia selamat, akhirat selamat. Habis semuanya disapunya jagat, habis kada jagat dunia aja, akhirat tempat selamat. Nah, ini terusan panjang-panjang tapi bina Hawa itu kayak bulu-bulu berdoa. Ada aturan tangan doa tuh, boleh tangan ini mengangkat doa itu minta boleh tangan ini atau menyatuakan ini. Dah kalau bahu kita tuh ada kalau nama tangan, bagaimana mengangkat takbir, yalah ini dikolongkan gitu sedikit. Ini mau ditulis lapasnya Allah alif lam awal lam akhir ha Allah. Ketika kedua-duanya, nah ini makanya Tuhan menjadikan 5 jari, punya 6 untungnya. Memang jangan dihina kan boleh. Memang untungnya Allah. Seorang 65 ini jadi mau menjaga. Tinggi. Jadi pas lapasnya tuh. Angkatan takbir. Ini berpintangan sini terus saya jadi gawil lah kan. Apa kali saya digawil? Ada dalilnya, memang gawilakan ke sini tuh ada berpintangan galak. Ini di bawah sini, ujung ini berpintangan jadi ujung telinga atas kita kalau andakannya pas di atas bahu, gitu. Dan ketiak dibuka sedikit, jangan dikapit. Mohon bebinian kapit aja kada apa-apa. Dan kada boleh terbuka bujuran, jangan nurut kita laki ya. Kalau laki malah jadi buka umanya ketiak aja. Tiap malam jumanya buka ketiak. Berarti kapit kalau lagi binian lakian dibuka kalau lagi insyaallah tahu juga punya kada tahu betakun jangan dilihatkan kita di dalam kesalahan. Alhamdulillah dan lakas lewatnya ini Isya saudara. Kuat-kuat penggana, kuat-kuat musyahadah. Coba tafakur malam-malam tuh umur berapa sudah apa yang dipikirkan dunia ini? Allah Akbar. Dunia ini kada rame dong, kada rame.
Akan kita tempatnya adalah makbarah, kubur. Itu rumah sebujurnya. Itu tempat tinggal kita paling lama. Pikirkan, siapkan. Nang belum bisi tanah kubur, siapkan tanah kubur. Rumah ini apa ada? Jangan pina risau. Bujuran enggak? Bujuran. Paling kuat pun diamnya 300 tahun rumah ini. Tinggi. Mulai jabukan sudah. Tapi kubur 300, 400, 500 bahkan ribuan tahun, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Rabbukum a'lamu. Itu yang dipersiapkan. Kayak apa supaya setelah hidup kemudian melewati yang dinamakan babul maut, kematian, dan setelah mati itu ada kehidupan yang abadi untuk selama-lamanya anak roh. Maka persiapkan betul-betul. Banyak isamu, siapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, sebaik-baik sangu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai umat Rasulullah, janganlah urusan dunia ini menyedihkan hati pian. Janganlah urusan dunia ini menyakitkan hati pian. Karena ini kada bujuran, ini kehidupan incaan. Ini dunia bukan alam kita buntung. Ini lain alam kita. Ini alam mainan. Ini proses yang perlu dijalani. Tapi kehidupan kita yang hakiki adalah awalul akhirah barzahun. Awal akhirat barzah. Itu yang dipikirkan. Itu yang dipikirkan. Hidup jangan umpat pertandingan. Jangan. Kalau ikut pertandingan, hidup ini kan ada habis-habisnya. Kan ada sudah-sudahnya. Nafsu kita tuh selalu mengajak, membimbing, menuntun, mengarahkan kepada kejahatan dan kemaksiatan kepada kita. Nafsu itu kan akan membawa kepada kebaikan. Sudah. Kita awisi rumah hatap daun, alhamdulillah. Kudu samairin hatap seng. Nyaman hatap daun dingin. Lagi SBS seranggas. Ini malam orang tabakur memikirkan supaya kayak apa termimpi lawan Rasul kawan enggak. Ini kan mikirkan sengja. Kia kaumanya lah supaya rumah kita nih baja di seng. Kan tupang digawi di jangkali. Nah ya. Mau lakinya sudah begawi sudah cangkal, dia sudah dicangkali lagi apa? Mentangkal. Dinikmati nah ada itu dinikmati. Bisa terlalu bina panjang amangan alihi juga. Ini lain alam kita. Para ulama tasawuf makan alam dunia alam mainan. Karena kita senyaman-nyamannya hidup di dunia pasti ada sakitnya. Dan sesakit-sakitnya hidup di dunia pasti ada nyamannya. Tapi kalau alam akhirah amunnya sakit bujur sakit tuh. Kata kau pian minta tolong, jaka anak nang di atas bumi ini mendengar, nyaman ya pian minta tolong, minta kirim akan bang abah nina sembahyang hadiah. Kata kau mendengarnya. Disinilah kita perlu walinya Allah. Kadang isyarat daripada roh orang nang telah meninggal dunia memberi isyarat kepada orang nang hidup, yakni wali Allah Subhanahu wa taala, agar si anak cucunya itu mengganang lawannya. Banyak nang dikisahkan Abah Gudi sekumpul berapa banyak orang-orang nang dahulu nang sudah menjadi almarhum almarhumah nang wali juga atau mendapati guru. Nah tolong bimbingakan cucuku, tolong bimbingakan keluargaku. Itu Allah hanya sama wali lalu nyaman. Mun kita pada ada walinya tinggi. Makanya sudah nang bisi abah bisi mama nang dalam kubur sekali barang sehari ngirimin suratul Fatihah. Nah suratul Fatihah sekali itu lebih baik pian daripada memberi mama dan abah dari dunia dan isinya. Sekali dari kawas 10 kali.
Betuntong sembahyang baca sekali, hadiahkan bahasa kita aja gitu, bahasa terserah. Yang hendak bahasa sampit, hendak bahasa semudah ini. Udah usah dipaksakan bahasa. Kalau pak harus bahasa Arab, ujung tersalah-salah juga. Udah bahasa kita. Ya Allah, sampaikan suratul Fatihah ini kepada almarhum Mama Ulun, si Anu binti si Anu. Udah Tahu kepada almarhum Abah Ulun, umumnya Abdullah bin Abdurrahman. Udah. Sampai benar. Karena Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Berkat Tuhan bayi singgaran Ar-Rahman itulah sehingga nang hidup terus ada mempunyai hubungan kepada yang telah wafat atau meninggal dunia. Kemudian sedikit, ya laitani khassahu bi ru'yatin wazhin zalaman ra'u saqa. Ya laitani khassahu bi ru'yati wajhin zalaman ra'ahu saqa. Ya laitani khassahu bi ru'yati wajhin zalaman ra'ahu saqa. Ndak buring baca itu. Ada lawas asal istiqamah ru'yah bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nang ingat baca, nang ada ingat ada kawai, nang ada ingat ya bro, banyak ada ingat. Iya, namun sungguh-sungguh ya di fotokopi akan gina. Itu kalimat dari Imam Bushiri. Cuma bukan andakannya di Burdah. Karena Al-Imam Bushiri itu banyak mengarang syair seperti Burdah itu banyak. Makanya di antara penyesalan Al-Imam Al-Bushiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah adalah dulu ketujuh benar memuji, membikin syair untuk raja-raja, untuk pembesar, tapi tidak untuk Allah dan Rasulullah. Ini penyesalan yang luar biasa. Tapi itulah jalan Al-Imam Al-Bushiri. Menurut dalam riwayat pernah Al-Imam Bushiri ketika bersama-sama dengan orang yang tidak terkenal berkuda, kemudian sampai di pertigaan jalan ini ada kiri ada kanan. Dan persimpangan tuh bang ada kiri ada kanan. Karena bang ada belakang, berarti mau bulik pulang. Yalah, ada kiri ada kanan. Di persimpangan itu seseorang yang berteman dengan Al-Imam Al-Bushiri, Abi Abdullah Muhammad Al-Bushiri berteman, ada seorang yang berkuda juga. Orang ini mengucapkan kepada Al-Imam Bushiri, sudahkah engkau punya rindu kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuma begitu pertanyaan, sudahkah engkau punya rindu kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad? Tapi perkataan seseorang yang menemani Al-Imam Bushiri kemudian berpisah di pertigaan jalan, Imam Bushiri ke arah kiri, orang ke arah kanan, terus jalan. Namun tergiang-giang terus pertanyaan ini di otak Al-Imam Al-Bushiri sampai malam tidak bisa tidur. Sudahkah engkau merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sejak itulah mulailah Al-Imam Bushiri memfokuskan pemikiran, keahlian menyairnya untuk memuji, menyanjung, mengagungkan, membesarkan, mentakdimkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan pasal-pasal dalam Burdah itu kisah cinta, iyalah kisah kemuliaan Rasulullah, kisah kelahiran Rasulullah, kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah, kemudian kisah tawassul, terakhir ya akramal khalqiman, doa, munajat. Makanya ada pasal-pasal. Kenapa jadi pasal? Karena awalnya itu Imam Bushiri mengesahkan tentang berdialog antara diri sidin serang. Anu jarak kita tuh hati bepender. Berdialog lawan diri sidin seorang. Sampai mengisahkan tentang kecintaan Al-Imam Bushiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
terus tentang kemuliaan Al-Quran, tentang kelahiran abana mauliduhu, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarai tamin haramin, itu tentang menceritakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akramal khalqi maliman naladu bi siwa ka'id yahulu lil hadisil amimi. Jadi sambil baca burda sambil membayangkan Rasulullah. Nggih, baca burda sambil membayangkan Rasulullah sambil. Mudah-mudahan di suatu saat ulun akan baca surah burda itu. Sarahnya, jadi tahu apa tujuannya, nang dibacanya apa maknanya, kemudian apa tujuannya, banyak khasiat pada gambaran. Nah, insyaallah pada malam esok tentang kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW pada umur 40 tahun maka dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke 7 lapis langit bersama Jibril alaihi salam karena menerima akan segala perintah Tuhan Azza wa Jalla kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Jadi mun jin nak umpat mengaji sini boleh aja. Boleh aja. Jin itu bisa menyerupai jadi ular bisa. Jinnya hebat. Banyak ada nang jin menjadi sahabat Rasulullah SAW. Pernah di zaman Rasulullah SAW. Ini dia kan apa-apa. Takut lawan jin. Cuma kita kadang melihat lawannya, yang melihat lawan kita, nah itu makalahnya. Kita kadang melihat lawannya, yang melihat lawan kita. Bapak tugas kita baik memaraki orang yang melihat lawan jin sudah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedang malam esok sambungannya pulang. Cuma yang belum sampaikan tadi, yakini bujur-bujurlah kadang-kadang melebihi keelokan wajahnya Rasulullah, badan sidin putih ke merah-merahan menyatakan, kemudian lalat nyamuk kada akan singgah di awak sidin, bau palo sidin kada ada tandingannya, minyak harum apapun selalu wangi, kemudian senyum Rasulullah sangat indah, hidungnya Nabi Muhammad seperti alif. Anak awam sudah tinggi bungas tadi bang bunay bungas tebang biar bujuran tu nah biasa anak awulan mengesahkannya mudahan biar nuruyah jalan Rasulullah itu nya sudah mudahan biar bisa mimpi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sanggup ulun mengesahkannya mudahan biar dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting di hati biar ada sungguh-sungguh minta tolong terus dengan Allah agar bisa melihat wajah indah Rasulullah sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita wafat. Allah berikan anugerah ru'yah bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan baca salawat terserah, yang tadi menghafal terserah. Allahumma shalli ala sayyidina Abdul Azhar wal yaqutul rahmar wa nuril alhar wassiril akbar. Setidak-tidaknya baca salawat hendak guring itu sampai ke guring sudah. Sampai guring. Punya kawa pulang dikira napasnya hendak guring itu Allah Muhammad pulang, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad itu barang menariknya Allah, keluarnya Muhammad. Hendak guring nih. Dia antara dikira napas itu salawat jiwa nadanya. Cuma sungguh-sungguh. Bila pian asal kita baca salawat aja, ini asal salawat aja, penting. Nah itu ya ada sungguh-sungguh. Yang lambat benar. Anu rugi itu umur 40 tahun, apalagi umur sampai 60 tahun sudah kada suatu mimpi-mimpi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiki akhlak, baiki adab, ada dosa kita lawan perguruan yang belum selesai. Hati-hati. Karena kedurhakaan lawan perguruan di situlah menyebabkan kada ruqyah bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Rugi kita, rugi. Pian melihat para zuriatnya bungas kini belanja. Kenapa kada mencangkali hendak melihat datuknya dari yang paling puas di alam semesta ini? Kenapa nggak kada mau berlomba-lomba? Cuma pian renungkan mau dilocok-locok ada juga. Tapi jurang bahapon dia menyesal. Tapi kenapa kada sungguh-sungguh ada waktu kita untuk ru'yah bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersombong tapi keluar. Ini insyaallah. Nah mudah-mudahan tadi kena insyaallah ulun fotokopiakan biar hendak asal diamalkan
diamaliakan, dibaca. Lah, ya laitani khussu bi ru'yati wajhin dalam rusaqa. Itu amalan ulut. Oke, masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqin rahmar wal nuril alhar wasirrillahi akhbar. Minyak ada hafal dia, salawatan hafal dia sudah baca. Hendak gambar perguruan di kamar itu, kita tawassul sini. Berkat guru ya Allah, ruqyah ya Allah, ruqyah ya Allah. Dari orang-orang wali itu nak tiap malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umur 40, 60 sudah ada mimpi, rugi kita namanya, rugi. Tapi jangan putus asa, sudah perbanyak istighfar, banyak taubat, banyak minta ampun kepada Allah dan kepada keluarga kita, terkhusus kepada perguruan kita. Minta reda bujur-bujur dunia akhirat, insyaallah. Kemudian istiqamah, baca selawat, bujur-bujur hendak, bujur-bujur ingin, bujur-bujur ada punya cita-cita, ingin berjumpa dengan Sayyidina Habibuna Muhammad SAW. InsyaAllah Allah akan menyanyiakan kehendak kita, Allah akan memperhatikan tujuan kita, dan Allah pun akan mengabulkan insyaAllah ta'ala. Mudahan barataan ada dimatikan Allah kecuali ru'yah bi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala dosa seumur hidup diampuni Allah. Dosa ayah dan ibu kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran kita, dosa muslimin muslimat di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua. Kami yakin kami masih banyak dosa, kami banyak salah, kami banyak hilaf, kami banyak kelalaian, bahkan hati kami mencintai dunia lebih dulu sebelum mencintaimu dan mencintai kekasihmu Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Tidak ada yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami kecuali Engkau yang Maha Ghafurur Rahim, Engkau yang Maha Rahimun, Engkau yang Raufun ya Rabb. Ampuni dan jadikan kami adalah salah seorang dari hamba-hamba pilihan dari umatnya Nabi Muhammad yang hadir khususnya ru'yah bi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau bi ru'yah, walau cuma dalam mimpi kami bisa melihat, menatap, melihat keindahan wujud Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami semua dalam mau ma'rifah yang sempurna, dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilka niyyah wa niyatin salih hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala rasulika rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin wasyafi'an lil muzlimin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه محمد رسول الله اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد، اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد، اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد يقظة ومناما في الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا يا الله بجاهي بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ampuni ulun, redai ulun, halali ulun. Akhirul kalam walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.